Shalom, perkenalkan saya Tesi Mersanjah Bajingi, NIM 101-2020-0104, kelas C semester 4 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dogma tentang Allah dan penciptaan. Yang pertama, latar belakang. Ajaran dogma merupakan suatu doktrin yang lahir dengan dilatar belakangi suatu upaya apologetis, yaitu untuk membela dan mempertahankan iman gereja yang dianut. Upaya apologetis yang muncul merupakan reaksi terhadap serangan ancaman dari yang menguji ajaran gereja, baik itu ancaman internal bahkan ancaman eksternal. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dari pemahaman setiap manusia. Perbedaan dari hal inilah yang akhirnya melahirkan mazhab dan denominasi keberagaman yang terjadi ini. Merupakan keberagaman yang bukan terjadi di lingkungan gereja saja, tetapi juga dalam kehidupan keberagaman yang lainnya. Oleh karena itu, dogma dari ajaran seperti gereja haruslah kuat untuk melindungi dari keyakinan iman yang dimiliki umat Kristen saat ini. Gereja harus memiliki pedoman yang kuat dan dasar yang kuat untuk mempertahankan berbagai serangan atau ancaman yang akan meragukan iman dan kepercayaan di gereja. Perbuatan Allah itu sendiri disebut sebagai pernyataannya, kesaksiannya terdapat dalam Alkitab dan diteruskan kepada kita oleh pemerintahan gereja. Demikianlah kita bersekutu dengan Allah yang hidup dalam pengakuan iman yang bunyinya aku percaya kepada Allah, yang memiliki arti bahwa kita akan mengenal Allah melalui Yesus Kristus, karena tidak seorang pun yang dapat pernah melihat Allah. Lalu bagaimana kita mengenal Allah? Maka jawabannya adalah Allah yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 18. Yang kedua, ajaran dogma mengenai Allah fokus kepada bagaimana agama-agama tersebut memahami, memaknai. Yang ketiga, bagaimana pernyataan-pernyataan Allah. Allah menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus seperti Dia memberikan kita keselamatan melalui Yesus Kristus yang adalah keselamatan kita. Allah menyatakan melalui Yesus Kristus dengan melalui kasih yang dilakukan Yesus Kristus kepada semua umat manusia, sebab itu ditunjukkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Hal ini menunjukkan pernyataan Allah bahwa Dia adalah Yesus Kristus. Kasih yang dilakukan Yesus Kristus itulah yang membuktikannya. Allah menyatakan diri dalam Roh, menunjuk pada Yohanes 4 ayat 24. Allah itu Roh. Allah menunjukkan bahwa Dia Roh. Allah dapat mengalahkan dan dapat bekerja dalam hati kita untuk melepaskan sehingga membuat manusia menjadi makhluk yang baru, dan hal itu menunjukkan bahwa Allah itu menjadi halik. Allah telah menyatakan diri dalam kedatangan Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Ia membuat kita mengenal Dia. Allah di dalam Roh berbicara secara konkret dan realitas yang hidup, bertindak dan berfirman. Yang keempat, pemahaman dogmatika tentang Allah. Allah menurut perjanjian lama menunjuk pada Sang Pencipta. Dalam bahasa Ibrani terdapat dua kata, yaitu YHWH dan Elohim. YHWH adalah nama yang teramat suci, bermakna sangat agung, yang mana orang Israel yang menjadi bangsa pilihan Allah merasa kurang layak untuk mengucapkan YHWH. Maka mereka menggantinya dengan memanggil dengan panggilan, yaitu Adonai, yang artinya Tuhan. Sebutan itu menunjuk kepada Tuhan semesta alam atau Tuhan dari segala Tuhan yang segala sesuatu tunduk kepadanya. Kata YHWH, nama Sang Pencipta yang memperkenalkan diri pada Musa, Keluaran 3 ayat 15-16, yang artinya aku adalah aku, yang menekankan beradaan diri Sang Pencipta. Allah juga memperkenalkan dirinya melalui para nabi-nabi Allah, menyatakan dirinya kepada umat Israel melalui tindakan kepada umat Israel seperti contoh. Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir dan memberikan kepada mereka tiang awan dan tiang api, telur puyuh. Allah membebaskan mereka dari tula dan menghukum bangsa Mesir dengan melalui perbuatan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Maka manusia dapat mengenal Allah. Allah menurut perjanjian baru. Allah dalam perjanjian baru adalah Allah yang esa. Allah dalam perjanjian baru identik dengan Allah yang Tritunggal. Hal itu lebih ditekankan oleh F. Kort bahwa Yesus Sang Kristuslah yang diandalkan sebagai iman dan Allah Tritunggal, dan kepercayaan itu
didorong oleh faktor utama kebangkitan yang terjadi pada Yesus. Dalam perjanjian baru, Allah mengikat dirinya dalam Yesus Kristus. Allah memiliki hakikatnya untuk mengasihi. Ia yang menyerahkan diri kepada kita melalui kayu salib dan memberi keselamatan bagi manusia berdosa. Dalam perjanjian baru, Allah adalah Kristus yang menyelamatkan manusia dan mempersatukan dirinya dengan Allah hanya dapat dikenal melalui perantaraan diri sendiri. Tetapi Allah sudah menyatakan dirinya sendiri dalam kedatangan Yesus Kristus. Yang kelima, hakikat dan sifat Allah. Hakikat ilahi. Allah bukanlah gagasan semata yang ada dalam imajinasi manusia dan kenyataan objektif yang lemah, tetapi Allah ada. Aku adalah aku, Keluaran 3 ayat 14. Ia telah mengutus aku kepadamu. Aku adalah yang mutlak dan yang tertinggi. Allah ini tidak hadir sebagai Allah yang nyata, melainkan hanya ada di dalam pikiran para penyembah. Yesaya 41 ayat 24. Pertama Korintus 8 ayat 4. Allah tidak bersifat material dan tidak bisa dilihat secara kasat mata dan bisa dicerap dengan indera imajinasi kita. Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Ada beberapa sifat Allah, yaitu Allah yang Maha Esa, Allah yang tidak berubah, Allah adalah suci, Allah adalah adil dan benar, Allah adalah kasih, Allah itu Maha Tahu, Allah adalah pribadi yang kekal, Allah sebagai substansi yang tidak dibatasi oleh apapun. Kesimpulannya, ajaran dogma mengenal Allah fokus pada bagaimana agama-agama tersebut memaknai diri Allah yang hadir dalam kehidupan manusia. Eksistensi dari Allah akan dipahami sebagai penolong dan pemberi keselamatan bagi setiap orang. Allah yang kita pahami di dunia ini bukan karena jumlah agama membuat jumlah Allah sebanyak demikian, tetapi Allah hanyalah satu. Hanya saja setiap agama memiliki untuk memahami Allah itu dengan cara dogma atau ajaran dan kepercayaan masing-masing. Kesimpulan kita di sini ialah bahwa kekuasaan Tuhan tidak boleh dibicarakan seakan-akan Ia tidak memberi pernyataannya atau seakan-akan Ia tidak menghiraukan firman-Nya ini. Tentu oleh karena Ia adalah nyata, adalah YHWH. Jadi kekuasaan Allah yang dicerahkan adalah hikmat dan kasih-Nya. Sekian dan terima kasih.